Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Tiara Syarianiski Putri dan Mila Wandari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat kesehatan tindakan medis. Apa itu alat kesehatan tindakan medis? Alat kesehatan untuk tindakan medis merupakan alat yang dipakai oleh tenaga medis untuk melakukan tindakan medis untuk tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan pasien. Alat kesehatan tindakan medis contohnya yaitu pertama, siring 3 ml. Fungsinya untuk menyuntikkan cairan obat. Cara penggunaannya itu buka penutup alat suntik, lalu celupkan jarum ke cairan atau obat yang akan dihisap, tarik piston sampai obat terhisap sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Setelah itu, arahkan jarum ke bagian tubuh pasien yang akan disuntikkan. Yang kedua, ada masker. Fungsinya untuk melindungi area hidung dan mulut dari kontaminasi. Cara penggunaannya itu pertama, sebelum memakai masker, kita harus mencuci tangan dengan sabun. Lalu, pasangkan masker ke bagian dengan cara mengaitkan tali karetnya ke bagian belakang telinga. Yang ketiga ada infuset. Infuset ini berfungsi untuk sebagai jalan masuknya cairan infus ke dalam tubuh pasien. Cara penggunaannya itu buka kemasan plastik infuset dengan benar, dengan tetap melindungi ujung selang dan tutup dengan mempertahankan sterilan. Lalu pasang jarumnya ke tubuh pasien, kemudian gantungkan infus di tiang penyangga. Kemudian ada urin bag. Urin bag ini berfungsi untuk menampung urin pasien. Cara penggunaannya yaitu selang kateter diberikan pelumas agar mudah dimasukkan ke saluran uretra. Selang kateter dimasukkan hingga mencapai leher kandung kemih sekitar 5 cm. Kemudian bernapas hingga urin keluar. Lalu kosongkan kantung urin yang terhubung dengan kateter setiap 6-8 jam sekali. 5. Kateter Foley. Gambarnya bisa lihat di layar. Fungsinya untuk mengatasi inkontinensia urin atau retensi urin. Cara penggunaan: dokter akan memasukkan ujung kateter Foley ke dalam leher rahim dengan forceps. Balon kateter akan diposisikan di dalam cervix dan di luar dinding ketuban. Dokter akan mengisi balon kateter dengan air sebanyak 30 ml. Dokter mungkin akan menempelkan kateter Foley pada paha pasien agar tidak terlepas. 6. Intravena catheter. Gambarnya bisa dilihat di layar. Kateter intravena ini berlaku sebanyak vena tambahan atau perpanjangan vena untuk pengobatan intravena jangka panjang atau lebih dari 48 jam. Cara kegunaannya: yang pertama, masukkan jarum infus ke pembuluh darah. 2. Siapkan tabung intravena. 3. Pilih intravena kateter sesuai kebutuhan. 7. Jarum insulin. Gambarnya bisa dilihat di layar. Fungsinya sebagai media untuk memasukkan cairan insulin ke dalam tubuh penderita diabetes. Cara penggunaan: masukkan jarum suntik dengan posisi 90 derajat, kemudian dorong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk ke dalam tubuh. Saat sudah selesai, tarik jarum suntik terlebih dahulu sebelum melepas cubitan. Hindari penggosokan lokasi suntikan meski muncul sedikit darah. 8. Sarung tangan. Gambarnya bisa lihat di layar. Fungsinya untuk melindungi sang pemakai dari pengaruh lingkungan sekitarnya atau melindungi lingkungan sekitar dari tangan sang pemakai. Cara penggunaannya: yang pertama, selalu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan. 2. Hindari penyentuh wajah selama memakai sarung tangan. 3. Hati-hati melepas sarung tangan. 4. Langsung dibuang. 9. Blood Lanket. Gambarnya bisa lihat di layar. Fungsinya untuk mengambil darah pada jari. Cara penggunanya: Lanket dapat ditusuk pada ujung jari untuk mengambil darah dalam jumlah yang sedikit dengan ujung jarum yang tajam untuk akurasi yang tinggi. Alat ini sangat praktis dan efektif untuk keperluan tes. Yang 10. Rapid test antigen. Gambarnya bisa lihat di layar. Fungsinya sebagai tes screening di mana penguji berulang dapat dengan cepat mengidentifikasi orang yang terinfeksi SARS
2. Sehingga tindakan pencegahan penularan infeksi dapat segera dilakukan. Cara penggunaan dengan cara memasukkan atau mencolokkan alat ke bagian dalam hidung hingga tenggorokan atau nasofaring untuk mengambil sampel lendir. Sampel itu kemudian diuji menggunakan alat serupa seperti rapid test untuk melihat hasilnya. Setelah itu dalam beberapa menit hasilnya akan keluar. 11. Ekstraktor mukus. Gambarnya bisa lihat di layar. Fungsinya alat menghisap lendir pada hidung bayi yang baru lahir supaya lendir pada hidung tidak mengganggu pernapasan bayi. Alat ini juga dikenal dengan nama sling squeaker. Cara penggunaan dengan cara memasukkan selang yang tidak ada tonjolan ke dalam hidung atau mulut, kemudian ditarik sampai dihisap. Digunakan pula untuk hisap lendir bayi waktu baru lahir. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.